Lanjut Ustaz Bukhari. Allah Ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk lain yang tidak mereka kenal. Jadi dia mengenal Allah tidak seperti apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, maka Allah akan datang kepada dia seperti apa yang dia imani. Ketika Allah datang dengan wajahnya sendiri, dia nggak mau karena dia mengenal Allah tidak seperti itu. Lanjut. Lalu Allah berfirman, "Akulah Tuhanmu, ikutilah aku." Jawab mereka, "Kami berlindung dengan Allah dari tipu dayamu." Allah datang kepada mereka, Allah pun dia tolak. Celakanya ini. Mungkin nggak Allah ini berbohong? Mungkin apa tidak? Allah bertanya, "Waman ahsanu minallahi haditha, waman ahsanu minallahi qila, waman asdaqa minallahi haditha." Allah tidak pandai berbohong sama sekali, mustahil. Rasulnya pun dilarang untuk berbohong. Kalau begitu, kalau dia tidak berbohong akan mempersulit atau tidak? Yang mempersulit orang bohong, atau yang tidak mempersulit orang bohong tidak mempersulit? Yang mempersulit itu orang bohong atau orang tidak bohong? Orang bohong mempersulit. Allah ini mempermudah manusia dalam dunia. Ketika Allah katakan A, Anda jangan bilang nggak masuk di akal saya. A, selesai, karena Allah tidak berbohong. Jelas itu. Kemudian ketika Allah datang kepada dia, Allah mengaku dia Allah, masih dia berlindung kepada syaitan, padahal ini Allah. Kemudian, "Kami akan tetap di tempat kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami." nah, gila nggak nih kelompok ini? Parah atau tidak? Parah banget. Lanjut. "Apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya." Subhanallah. Maka datanglah Allah Ta'ala dalam bentuk yang mereka kenal. Seraya berfirman, "Akulah Tuhanmu." Jawab mereka, "Ya, Engkaulah Tuhan kami." Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sehingga dia menuntut Allahnya untuk jadi memang dia pembohong, maka konotasinya pun manusia seperti dia. Ente dapat nggak sekarang ini? Kalau ente ngomong benar, dia bilang, katanya, memang dia pembohong. Tapi kalau ente khanatin dia, ente bohongin dia, sebenarnya. Dan lebih suka dia khanatin dia ketimbang dijujur. Subhanallah, ini real. Maka di hari kiamat pun seperti itu. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Lalu dibentangkan titian pada kedua sisi neraka jahanam." jadi manusia akan melihat Allah di hari kiamat kelak nanti. Itu poin pertama. Ketika dia melihat Allah dengan manusia yang melimpah ruah, ente bisa melihat manusia nggak dari bukit Arafah yang paling puncak, dari puncak apa? Jabal Rahmah itu manusia di bawah itu bisa nggak ente kenal sahabatnya mana? Tidak bisa. Ente tinggi dia di bawah. Bagaimana di padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu datar, buminya putih. Lalu orang bisa melihat Allah ketika dia menyingkapkan wajahnya, ketika dia menyingkapkan hijabnya. Yang dilihatnya siapa? Al-Karim. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah menunjukkan isyarat bahwasanya Allah itu Al-Karim ketika orang masuk ke dalam surga. Setelah manusia masuk ke dalam surga, dia pun akan melihat Allah. Pertanyaannya, Allah di saat itu berada di dalam surga atau di luar? Di luar ya? Sepakat kita kan? Yang mengatakan Allah di dalam surga siapa? Siapa? Nasrani, bodoh pintar. Menyalahi atau tidak? Menyalahi. Seperti umat Islam ditanya di mana Allah, ada di mana-mana, kejar dia. Zatnya apa ilmunya? Begitu dia bilang zatnya, ente tanya dia, apa ada di gereja? Wah, masa ada gereja? Berarti ente lebih pintar daripada Allah ente, karena ente batasi Allah ente. Apa ada di WC? Tidak mungkin, berarti ente lebih pintar
pintar daripada Allah ente. Seharusnya ente jadi Allah, bukan Allah. Allah tidak punya batasan. Dia punya ketetapan menetapkan tentang dirinya. Dia tidak akan turun di bumi. Maka dia tidak akan turun di bumi. Maka ada malaikat-malaikatnya sesuai dengan perintahnya. Dan dia bisa bergerak memerintahkan suatu tanpa malaikat sebagaimana kalam diperintahkan untuk menulis. Dia pun menulis. Maka tukang sholat dan sihir itu musyrikin, syirik. Ingin meniru apa tidak? Tukang sholat pun bikin sholat kain diikat-ikat dari burung merpati terbang putih. Bukankah Isa bisa bukankah Isa membuat burung dari tangan dia? Lalu Allah terus perintahkan untuk ini tiupkan roh atas hidup terbang. Ente mau jadi Isa, mukjizat nanti lupa jadi tukang sulap. Lalu orang sekarang bilang hebat ya, dia bilangnya. Ini kira-kira yang bilang hebat ini beriman nggak orangnya? Itu bukti tidak berimanan dia. Bukti kelemahan akidahnya, bukti kebodohan dia terhadap dinnya dan Islam ini. Dia berkata, wow hebat. Baik. Ketika Anda berbicara Allah Al-Kabir, dia akan dilihat dari orang manusia yang ada dalam surga, jumlahnya wow luar biasa, tidak terhitung hebatnya, hitungannya. Bisa melihat Allah semuanya dalam surga ini tidak berdesak-desakan. Siapa yang dilihat? Yang perlu Anda pahami dengan benar bahwasannya Al-Kabir ini memiliki arsy, dan arsy itu ketika ia naik penuh. Bukankah menunjukkan isyarat dia itu Al-Kabir? Kursinya saja yang ada di dalam arsy itu sangat luar biasa besarnya. Luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Allah berada di atasnya. Al-Kabir itu berada di atasnya, berada di dalam arsy, tidak semayam. Karena semayam itu istilah Hindu. Saya membantah tentang semayam. Semayam itu istilah Hindu. Raja bersemayam di singgasananya, berarti dia duduk. Ya atau tidak? Kursi apa bukan? Mayat disemayamkan di tempat duka, bukankah berbaring? Apakah Allah seperti itu? Laisa kamitslihi syai'. Tetapi Allah itu Al-Qayyum. Ali dan Al-Aliyyum. Al-Aliyy. Berhenti nggak Al-Aliyy? Berhenti apa tidak? Yang berhenti nafas Anda mungkin nggak kuat. Kalau Ali berhenti, tinggi, tidak tinggal. Maka Al-Qayyum berbeda dengan Al-Qaim. Qaim berdiri, Qayyum berdiri, dia berhenti. Maka dia di dalam arsy itu berdiri, duduk atau berbaring? Berdiri. Itu Allah. Pintar tak orang Islam ini? Memusingkan kepala orang kafir atau tidak? Tidak pernah ketemu sama Allah, tidak pernah melihat, tapi dia bisa berbicara tentang Allahnya. Subhanallah. Betapa nikmatnya iman itu. Dia bisa berbicara tentang Allahnya, tetapi dia tidak pernah melihat Allahnya, tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Tetapi dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, bercerita tentang zatnya Allah dan sifatnya Allah dan af'alnya Allah, dia berbicara seperti itu, tekstual. Dahsyat atau tidak orang Islam itu? Suruh orang-orang lain berbicara tentang Tuhan mereka, tentang Allah mereka, tentang ilah mereka, tentang Rabb mereka, bisa. Datang si Nasrani bilang Allahnya punya anak. Apa bedanya dia dengan Allahnya punya anak? Masih pintar jin kalau begitu. Berkata jin, walaupun di antara jin itu ada jin yang Kristen. Jin itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis, ada yang tidak. Ada yang seperti contohnya nanti ekstrim, contohin orangnya. Oke lah, banyak contoh-contohnya kayak gitu ya. Ada.
Ada pula yang beriman, yang muslim, ada yang sufi, ada yang qadariyah, ada yang hizbi, ada yang macam-macam, ada pula yang salah. Subhanallah, sama dengan seperti kita. Jin berkata, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dia maha tinggi, merupakan Rabb kami yang benar. Ya Allah merupakan Rabb kami yang benar. Dia tidak memiliki istri dan tidak punya anak. Si Nasrani berkata punya anak. Udah apa ini? Bahayanya manusia tidak mengenal Allah. Dia bisa menetapkan terhadap Allah apa yang masuk ke dalam akalnya, yang mana hal itu ditolak oleh Allahnya sendiri yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini berbahaya. Mana lebih dosa, mana lebih besar dosanya? Orang yang menetapkan sesuatu terhadap Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya, dengan orang yang minum khamr dan berzina dan membunuh, berjudi, makan riba, sama orang ini mana lebih berbahaya? Satu. Anak tanya ente, mana lebih berbahaya? Makanya orang Islam harus pintar. Jangan berantem dengan pornografi yang satu ini. Tetapi dia lupa. Dia tidak mau berteriak tentang syirik dan bid'ah. Saya ulangi ya. Ada dua orang. Yang satu menyalahi ketetapan Allah tentang zat Allah. Tetapi dia tidak minum khamr, tidak berzina, tidak membunuh orang, tidak makan uang riba, tidak berjudi. Yang satu, dia berjudi, minum khamr, semua dilakukan. Tetapi akidahnya tidak cacat dan tidak terindikasi bid'ah. Mana lebih berbahaya? Yang pertama. Mana yang lebih berbahaya? Anda mau kasih ente belajar supaya ente pintar. Mana lebih berbahaya? Pertama. Karena yang lain mengatakan, yang tidak bersuara mengatakan yang kedua lebih berbahaya. Ada lagi yang bunglon berkata dua-duanya nggak benar. Lah, bukankah antara surga dan neraka itu ada araf? Dan bukankah araf ini tempat orang-orang yang beramal 50-50, dosa dan pahalanya? Nunggu keputusan Allah, dia masuk ke mana? Bukankah setelah audit selesai, dikembalikan pada haknya masing-masing, tinggal sisa yang pahalanya 50,0000001, dia akan masuk ke dalam surga, dan yang 49,99999 masuk ke dalam neraka. Iya atau tidak? Saya tanya, yang mengikat manusia dengan surga itu amal atau iman? Iman. Sepakat? Saya tanya, orang minum khamr itu batal nggak imannya? Tidak. Batal. Tidak. Kalau ada yang mengatakan batal imannya, berarti dia khawarij. Karena orang khawarij mengatakan semua dosa besar itu membatalkan iman dari seseorang. Lah, menurut ahli sunnah, tidak semua dosa besar itu membatalkan iman manusia. Tidak semua dosa besar itu membuat manusia menjadi kafir. Apakah orang yang memakan uang riba itu kafir? Apakah orang yang berzina itu kafir? Apakah orang yang minum khamr itu ditolak salatnya? Anak tanya, apakah orang yang minum khamr itu ditolak salatnya? Tidak. Kalau dia mabuk, dia tidak boleh salat. Wala taqrabus salata wa antum. Hanya orang yang minum khamr itu fasik amali. Orang yang berzina itu fasik amali. Kafir nggak mereka? Tidak. Kafir itu fasik i'tiqadi. Jadi fasik itu terbagi
i'tiqadi, ada fasik amali. Fasik i'tiqadi ini memungkinkan dia untuk keluar dari Islam atau membatal la ilaha illallahnya atau membatal imannya. Tapi fasik amali adalah hanya kalau dia sedang minum khamar, mob, game, dia tidak boleh disalatkan. Tidak boleh disalatkan. Karena pada saat dia minum khamar, itu imannya turun, drop sampai ke titik rawan. Mort, mati, tidak boleh disalatkan. Biarkan dia dibuang kayak pada laba, tidak boleh disalatkan, haram. Yang kedua, orang yang berzina ketika dia saat berzina, zakatnya masuk ke dalam farj perempuan. Di saat itu imannya turun ke titik yang berbahaya. Kalau dia mati saat itu tidak boleh disalatkan. Kafirkah dia? La. Fasikkah dia? Naam. Amali atau i'tiqadi? Amali. Ada nggak iman? Mungkin dia keluar dari neraka. Tapi ada beberapa pendapat mengatakan tidak keluar dari neraka. Wallahu. Perlu saya jelaskan kembali, ini perbedaannya. Lantas orang yang memakan riba, kafir kalau dia makan bunga bank misalnya, dia taruh deposito di bank, daripada buat usaha bangkrut dalam keadaan ekonomi nggak benar, ini pinjam ganjing, udah deh investasi aja di bank, makan aja uang bunganya. Kafir kan dia? Tidak. Tapi dia dosanya seperti dia menzinai ibunya sendiri. Hatta 1 perak atau 1 miliar, sama saja. Ini Anda boleh datang ke rumahnya, tetapi tidak boleh makan dan minum di rumahnya. Kalau dia mengundang Anda boleh datang, tapi makan dan minum di rumahnya tidak boleh. Kafirkah dia? Mungkinkah dia untuk keluar dari neraka? Mungkin. Apa yang berdasarkan mungkin? Tetapi contoh kecil, orang yang mengantar temannya pergi ke tempat orang pintar berserban putih, 40 hari dia punya doa tertolak, ataupun ke hitam atau ke abu-abu, tetap 40 hari dia punya salat tidak diterima. Pengantarnya karena sahib gak enak pakai perasaan, apalagi dia punya fulus. 40 hari. Peminum khamar itu kalau dia minum khamar, salatnya diterima? Tidak ada hadis mengatakan 40 hari salatnya nggak terima, itu ghaib. Mana lebih berbahaya kalau gitu? Pengantarnya saja 40 hari salatnya nggak terima, yang pergi dan percaya dia seperti kafir, syirik, seluruh amalnya hadis ras. Mana lebih berbahaya? Mana lebih berbahaya kira-kira? Mana lebih berbahaya? Serban. Yang kejubah putih. Saya tanya Anda dengan jujur, mana lebih berbahaya? Serban putih. Syirik itu lebih berbahaya. Syirik itu lebih berbahaya. Dengan syirik ini mustahil Allah akan menurunkan barakah dari langit, dan mustahil barakah dari bumi keluar. Mustahil ada rahmat umum akan turun. Tetapi kalau maksiat seperti perzinahan akan menimbulkan wabah. Indonesia ini wabahnya berhenti nggak? Karena pemerintah daerah dari pusat sampai ke masyarakat RT-nya tidak mengharamkan perbuatan zina. Lokalisasi ada di tempat-tempat mereka. Mending kalau hanya lokalisasi, perzinahan masuk dalam rumah tangga, maka wabah itu tidak akan pernah berhenti. Kecuali Madinah, wabah itu kata Rasulullah jangan sampai tahun masuk Madinah, berdoa kepada Allah. Jadi perzinahan itu
Pernah saya ceritakan nggak tentang perzinahan dan bahayanya? Belum. Jadi yang perlu Anda pahami dengan benar perbandingannya ini. Apa yang harus Anda benci dengan amat sangat? Syirik dan bid'ah. Ini sangat berbahaya. Ini sangat amat berbahaya. Kriminal yang sangat amat ekstrim dan berbahaya di mata Allah, pelaku bid'ah dan syirik. Karena ini merusak ajaran. Karena ini akan merusak etika manusia, jiwa manusia akan dirusak. Tetapi narkoba hanya bisa merusak fisik manusia. Yang dikejar-kejar polisi pelaku narkoba atau syirik. Kusut nggak ini? Kusut nggak? Primitif. Padahal ini lebih berbahaya. Narkoba itu memungkinkan dia untuk berhenti. Kalau nggak mau berhenti, rusak otak dan kesehatannya pun hancur. Fisik apa bukan? Fisik. Kalau dia berhenti dari narkoba, selesai nggak masalahnya? Selesai. Tetapi etikatnya dengan dia berhenti berbuat maksiat, selesaikah tidak? Lah. Maka mantan preman disebut mantan preman. Dia telah berhenti daripada premanisme, dari perbuatan, tapi etikatnya tetap preman. Kacau nggak? Kacau. Nggak bisa. Maka yang harus yang perlu dibersihkan pertama, seperti Allah berkata, wa tahhir baitiya lit-taifin. Bersihkanlah rumahku itu